Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas kasus tentang hak paten antara pihak Apple dan pihak Samsung dengan dosen pengampu Ibu Siti Nurhasanah, SHMH, di mana anggota kelompok kami terdiri dari 1. Rizky Mangkuluhur berperan sebagai moderator, 2. Elvira Safitri berperan sebagai CEO PT Apple, yang ketiga ada Ahmad Kurniawan berperan sebagai asisten PT Samsung, yang keempat ada Safira Zahra Putri berperan sebagai asisten PT Apple, yang kelima ada Muhammad Farhan Hidayat berperan sebagai editor, dan yang terakhir ada Najwa Mainuriski berperan sebagai CEO PT Samsung. Saat ini teknologi mempunyai peran yang sangat signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Negara yang menguasai dunia adalah negara yang menguasai teknologi. Amerika Serikat, Jerman, Prancis, Rusia, Jepang, dan Cina merupakan contoh negara yang sangat maju dalam bidang teknologi, sehingga mereka memberikan pengaruh bagi negara lain. Negara-negara tersebut melindungi teknologi mereka secara ketat. Gugatan antara Apple vs Samsung adalah bukti bahwa pentingnya pendaftaran hak paten maupun hak intelektual lainnya. Hak paten bersifat eksklusif sebab hanya investor yang menghasilkan invensi yang dapat diberikan hak eksklusif. Namun ia dapat melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Misalnya melalui lisensi. Apabila sudah memiliki produk yang memiliki potensi pasar menjanjikan, sebaiknya kita harus melindungi produk tersebut dengan mendaftarkan HKI atau hak kekayaan intelektual yang melekat pada produk tersebut. Dengan demikian, ketika ada kompetitor yang berusaha meniru, setidak-tidaknya produk tersebut sudah terlindungi. Kasus antara pihak Apple dan Samsung terjadi pada hari Senin 21 Maret 2023. PT Samsung dituding telah melakukan peniruan fitur yang telah dipatenkan oleh PT Apple. PT Samsung telah menyatakan bersedia bertanggung jawab dalam persidangan di tahun 2023. Tetapi perselisihan mengenai jumlah yang harus dibayar oleh perusahaan asal Korea Selatan itu memunculkan episode pertarungan hukum yang baru. Pada hari Senin tanggal 29 Maret 2023 pukul 8, Direktur PT Samsung dan PT Apple mengadakan pertemuan rapat untuk membahas tentang penyelesaian kasus yang menimpa perusahaan mereka. Berikut penjelasannya. Selamat pagi. Sebelum memulai proses mediasi pada hari ini, saya sebagai mediator akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Rizky Mangkuluhur, SHMH, akan bertindak sebagai mediator dalam mediasi pada hari ini. Kemudian saya akan memperkenalkan dulu para pihak. Dimulai dari pihak penggugat, yaitu dari pihak PT Apple yang saat ini dihadiri oleh CEO-nya dan juga asistennya. Kemudian selanjutnya dari pihak tergugat, yaitu dari pihak PT Samsung yang saat ini dihadiri oleh CEO dan juga asistennya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai mediasi. Sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016, pasal 1 angka 1, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Dalam hal ini, mediator, yaitu saya, akan bertindak sebagai penengah antara kedua belah pihak dengan tidak berpihak kepada siapapun. Proses mediasi bersifat rahasia, oleh karena itu, hasil dari mediasi akan dimusnahkan dan tidak dapat dijadikan barang bukti di pengadilan. Dalam proses mediasi, kedua pihak akan diberikan kesempatan untuk bertanya dan menjawab dari apa yang dikemukakan. Baiklah, selanjutnya kepada pihak PT Apple untuk mengungkapkan persoalannya. Baik, terima kasih mediator. Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan oleh tim lapangan kami mendapatkan informasi mengenai adanya rumor yang beredar di luar terkait dengan adanya kesamaan desain, model, dan fitur yang dilakukan oleh PT Samsung. Selanjutnya kepada pihak PT Samsung untuk mengungkapkan opininya. Sebelumnya terima kasih tim mediator izin mengungkapkan opini dalam membuat desain produk kami. PT Samsung sama sekali tidak berniat untuk meniru siapapun, terutama pihak PT Apple. Ini merupakan hasil murni desain yang kami buat atas pemikiran dan penciptaan kami sendiri. Saya selaku tim riset dan kajian lapangan mengenai pasar mendukung argumen pimpinan saya. Karena kan penciptaan desain dan fitur pada produk kami dihasilkan dari riset dan waktu yang lama. Dari pihak PT Apple, apakah ada bukti terkait peniruan desain? Baik, berdasarkan penelusuran tim kami, salah satu buktinya adalah PT Apple menciptakan model bentuk layar hitam dengan sisi bulat dan bezel dan deretan icon
warna-warni yang ditampilkan. Berdasarkan pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 160 untuk paten dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Atas dasar hukum tersebut, maka kami pihak PT Apple dapat menuntut pihak Samsung ke pengadilan. Kami tidak meniru. Kami hanya bertanya kepada pihak PT Apple, apakah ada bukti bahwa konsumen telah tertipu membeli produk Samsung yang dikira sebagai produk Apple? Memang tidak ada bukti. Memang tidak ada bukti langsung dari konsumen yang mengira bahwa produk Samsung menyerupai produk Apple. Namun dari pihak kami sendiri telah mendeteksi adanya kesamaan desain dan fitur produk Apple yang terdapat di desain produk Samsung. Mohon maaf kepada pihak PT Samsung Apple untuk memikirkan kembali dari opininya. Dikarenakan ini merupakan mediasi, di mana kedua belah pihak itu harus dapat berdamai dengan menguntungkan semua pihak. Dan juga atas dasar hukum yang telah dikemukakan oleh PT Apple, saya sarankan agar memikirkan kembali mengenai tuntutan yang akan diajukan ke pengadilan. Dikarenakan jika kasus ini dibawa ke jalur litigasi, maka akan dapat merugikan dari kedua pihak karena harus mengeluarkan biaya yang lebih. Maka atas dasar masalah yang telah disampaikan, saya sebagai pihak mediator menawarkan dari pihak PT Apple untuk memberikan hak menggunakan desain dari produk tersebut dengan bayaran harga sesuai dengan desain yang ada. Sepertinya kami akan memikirkan kembali di mediasi selanjutnya. Baiklah, dikarenakan keterbatasan waktu yang kita punya, maka kita akan melanjutkan mediasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.